Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifa Kamila Fahriyah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, akan memberikan sedikit ilmu tentang Sunan Ad-Darimi, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kajian kitab hadis. Nama lengkap penyusun kitab Sunan Ad-Darimi adalah Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Al-Fadl ibnu Bahram ibnu Abdul Somad. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia juga dinisbahkan pada At-Tamimi, yaitu kabilahnya, juga Ad-Darimi, yaitu nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan Bani Tamim, dan As-Samarqandi, yaitu nisbah kepada negeri tempat tinggal beliau. Imam Ad-Darimi lahir pada tahun wafatnya Ibnu Al-Mubarak, yaitu pada tahun 181 Hijriah di kota Samarkand. Sejak kecil ia telah dikaruniai kecerdasan sehingga ia mudah untuk memahami dan menghafal setiap apa yang didengarnya. Di antara negeri yang pernah beliau singgahi ialah Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, Wasit, Basrah, Syam, Mekkah, Madinah, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak guru beliau, di antaranya ialah Yazid bin Harun, Ya'la bin Ubaid, Ja'far bin Aun, Hashim bin Al-Qasim, Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak lagi. Imam Ad-Darimi memiliki banyak murid yang menerima hadis darinya. Beberapa di antaranya yakni Imam Muslim bin Hajjaj, Imam Abu Daud, Imam Abu Isa Al-Tirmidzi, Muhammad bin Yahya, dan masih banyak lagi. Karya beliau yang populer adalah kitab hadis yang diberi judul Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maktub, atau yang dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Di samping itu, beliau juga menyusun Al-Musnad dan kitab ensiklopedi, Sulusiat, dan Tafsir. Berikut merupakan penilaian ulama terhadap Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi adalah al-hafidh dalam bidang hadis. Oleh karena itu, banyak ulama lain yang semasa dengan beliau memuji dan mengakui kemampuan dan kehebatannya. Imam Ad-Darimi meninggal dunia pada hari Tarwiyah tahun 255 Hijriah setelah sholat Asar. Ia dikuburkan pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Berikut merupakan bentuk fisik dari kitab Sunan Ad-Darimi. Nah, dari sini dapat kita ketahui dari pernyataan Imam As-Suyuti yang mengumpulkan dari pernyataan para ulama terdahulu. Qila, katanya, wa musnadud darimi, musnad ad-darimi itu laisa bi musnadin, bukan musnad yang sebenarnya, bal huwa murattabun alal abwabi, karena dia diurutkan berdasarkan bab-bab. Di sini yang dimaksud ialah bab fikih. Wa qad sammahu ba'duhum bis-sahih, qala Syekhul Islam, walam ara li mughallati salafan fi tasmiyatid darimi sahihan illa qawlahu innahu ra'ahu bi khatil mundhiri wa kadza qala al-ala'i. Maksudnya pernyataan Sahih Ad-Darimi itu kurang tepat. Yang tepat sebenarnya bisa Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi. Tapi Musnad di sini berbeda dengan Musnad Imam bin Hanbal. Musnad di sini artinya adalah hadisnya ditulis disertai sanad-sanadnya seperti Musnadnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, berikut merupakan cetakan kitab Sunan Ad-Darimi hingga tahun 1997. Sunan Ad-Darimi mendapatkan perhatian lebih dari para peneliti terutama setelah muncul Al-Mujtamul Mufahrad li Al-Fadhil Hadis, di mana Sunan Ad-Darimi menjadi salah satu rujukan mu'jam tersebut, sehingga jika kemudian disebut Kutubu Tis'ah, maka masuklah Sunan Ad-Darimi di dalamnya. Kitab ini dimulai dengan muqaddimah yang berisi bab-bab pengantar seperti kondisi manusia sebelum Islam, tentang sifat, mukjizat Nabi, fatwa, ilmu, dan orang berilmu. Jumlah kitab dalam Sunan Ad-Darimi seluruhnya berjumlah 23 kitab dan 3.367 buah hadis. Pembahasan yang diterapkan Ad-Darimi yakni pertama menjelaskan pilihan dari berbagai ikhtilaf di bidang fikih, kedua menjelaskan makna lafal hadis yang gharib, ketiga menjelaskan makna kandungan hadis, dan yang keempat menjelaskan cacat tersembunyi dalam hadis yang ia kemukakan. Kitab Ad-Darimi ini memiliki sistematika berdasarkan urutan masalah-masalah fikih yang disusun dengan baik, dimulai dengan muqaddimah, disusul kitab Thaharah, dan diakhiri dengan kitab Fadhailul Quran. Nah, berikut merupakan sistematika dari penulisan Sunan Ad-Darimi ini. Salah satu hadis Imam Ad-Darimi yakni Haddatsana Muhammad ibn Yusuf an Sufyana an al-A'mashi an Abi Wa'ili an Abdillahi qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu akhadhur rajulu bima amila fil jahiliyah qala man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima kana amila fil jahiliyah wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwali wal akhiri.
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Al-A'mashi dari Abu Wa'il dari Abdullah ia berkata, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah seseorang akan dihukum atas perbuatan jelek yang dilakukannya pada masa jahiliyah? Rasul pun menjawab, barang siapa yang berkelakuan baik pada masa Islamnya, ia tidak dihukum atas perbuatan jeleknya di masa jahiliyah. Tetapi barang siapa yang berkelakuan tidak baik pada masa Islamnya, dia dihukum atas dosanya baik yang lalu ataupun yang selanjutnya. Adapun status hadis di dalam Sunan Ad-Darimi yakni bermacam-macam. Terlihat di sini ada 8 status hadis di dalam Sunan Ad-Darimi. Adapun kelebihan kitab ini ialah pertama, penjelasan yang luas dalam masalah fikih, kedua, terdapat banyak sanad-sanad yang sahih, dan ketiga, sedikit ziyadah di dalamnya. Sedangkan kekurangan kitab ini ialah pertama, banyak menyebutkan hadis yang mauquf dan maktub, yang kedua, tidak banyak melakukan tambahan atas kutubus sittah, dan tidak dikenal luas oleh ahli hadis. Berikut merupakan salah satu penilaian ulama terhadap Sunan Ad-Darimi. Menurut Abdullah, bahwa Sunan Ad-Darimi seharusnya dimasukkan sebagai kitab ke-6 setelah Kutubul Khamsah, menggantikan Sunan Ibnu Majah, karena Musnad Ad-Darimi minim dari rijal dhaif dan hadis-hadis munkar. Al-Hafidz Al-Anla'i juga lebih memilih Sunan Ad-Darimi sebagai kitab hadis yang ke-6 daripada Sunan Ibnu Majah untuk melengkapi 5 kitab hadis sumber primer yang standar. Hal ini disebabkan karena keimanan penulisnya, kemampuan hafalannya, serta ketinggian tobaqotnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam video ini, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.